Assalamualaikum teman-teman. Pada episode terakhir dari eksplorasi sehari Kabupaten Kampar, sebelum menuju Candi Muara Takus, kita menemukan sebuah tempat yang menarik tidak jauh dari rumah Lontia, yaitu sebuah jembatan gantung yang menghubungkan antara Dusun Pulau Belimbing, tempat rumah Lontia, dengan dusun sebelah yaitu Dusun Pulau Jambu. Eksplorasi jembatan kali ini kita lakukan dengan berjalan kaki karena lokasi jembatan yang cukup sempit dan hanya bisa dilalui oleh satu unit mobil, sehingga untuk tidak mengganggu lalu lintas jembatan gantung tersebut, jadi kita putuskan untuk melakukan eksplorasi jembatan gantung secara kita menemukan berjalan spot kaki. menarik ya. Ini dari jalan yang di depan rumah Lontia tadi yang bernama Dusun Pulau Belimbing. Ternyata di sini ada jembatan gantung menuju dusun sebelah yaitu Dusun Pulau Jambu. Pemerintah Kabupaten Kampar, Dinas Pekerjaan Umum dan Pembuatan Ruang, Kecamatan Kuok, tahun anggaran 2020. Jadi jembatan ini sepertinya dibuat atau dibangun di tahun 2020. Kita coba ke tengah ya. Sebenarnya jembatan ini bisa dilewati oleh mobil, tapi karena kita baru dan jembatannya sepertinya hanya bisa lewat satu mobil, jadi kita parkir di sana saja, tidak melewati jembatan ini. Ini melintasi Sungai Kampar. Alirannya cukup deras. Kuat ya, tidak goyang. Tidak goyang, kuat. Cuman karena kita belum pernah jadi agak ragu untuk lewati ini. Kalian sampai ke ujung? Aku sampai ujung. Pak. Ini kita sudah berada di tengah-tengah Sungai Kampar. Wah, ini kalau seandainya ini dibuat dari kaca, kita nggak sanggup untuk lewat sini. Cukup panjang ya. Cukup panjang untuk sebuah jembatan gantung. Dan kokoh nih.
Nah, inilah jembatan yang menghubungkan antara Dusun Pulau Belimbing di tempat rumah Lontiak tadi, tidak jauh dari rumah Lontiak, menuju ke Dusun Pulau Jambu. Kita sudah sampai di ujung. Kuat memang ini, tidak goyang sedikit pun. Tapi karena kita memang belum pernah, jadinya agak ragu. Daripada ragu, lebih bagus kita jalan kaki saja. Nah, ini seperti ini. Mobil. Oh. Pak. Jadi kalau mobil melintasi dua tidak bisa, jadi terpaksa harus satu menunggu di sini dan mobil lewat. Setelah mobil lewat, baru mobil yang lain masuk. Inilah kondisi berjalan di atas jembatan gantung, teman-teman. Jembatan gantung ini kokoh, tapi kita tidak berani tadi naik pakai mobil ke sini karena kita baru pertama. Jadi kita jalan kaki saja menuju ujung dari Dusun Pulau Belimbing menuju Dusun Pulau Jambu. Setelah dari jembatan gantung yang berada di Dusun Pulau Belimbing dan menghubungkan dengan Dusun Pulau Jambu, kita lanjutkan perjalanan menuju Candi Muara Takus yang berada di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto Kampar, yang berjarak cukup jauh dari Kota Bangkinang. Jalanan menuju Desa Muara Takus atau Candi Muara Takus ini cukup bagus. Aspal masih terlihat mulus. Kita sudah memasuki objek wisata Candi Muara Takus. Sekitar 1 menit lagi kita sampai ke candinya. Situ. Harinya cerah sekali. Bukan. Tiga Pak. 30. 30. Itu Mero dari mana? Yang 50.000 tadi. Tiket masuknya 10.000 satu orang. Karena kita bertiga, 30.000. Ini dia Candi Muara Takus. Si kecil. Nah, di kanan candinya.
Kita cari parkir agak teduh. Sini aja ya. Nah, teman-teman petualang, sekarang saya sudah berdiri tepat di depan salah satu misteri terbesar di tanah Sumatera, yaitu Komplek Candi Muara Takus. Begitu masuk ke area ini, hawanya langsung terasa magis dan sangat bersejarah. Bayangkan, di saat daerah lain masih berupa hutan belantara, di tempat kita berdiri sekarang ini sudah ada pusat peradaban, pendidikan, dan ibadah umat Buddha. Yang luar biasa dari zaman kerajaan Sriwijaya. Bahkan ini adalah satu-satunya situs peninggalan purbakala berbentuk candi yang ada di Provinsi Riau, bahkan di Pulau Sumatera. Situs cagar budaya Kompleks Candi Muara Takus, Desa Muara Takus, Kecamatan 13, Kota Kampar, Riau. Komplek Percandian Muara Takus. Candi Muara Takus adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13, Kota Kampar. Situs ini berjarak kurang lebih 135 km dari Pekanbaru. Ini dia. Nah, bisa diperhatikan Candi Muara Takus ini berbeda dari candi-candi yang ada di Pulau Jawa seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Dimana kalau di Pulau Jawa itu candi-candinya berwarna abu-abu gelap ya, batu-batunya, karena terbuat dari batu sungai atau batu adesif vulkanik. Sementara Candi Muara Takus sendiri berwarna coklat seperti batu bata, karena candi ini dibangun menggunakan jutaan bongkah batu bata merah, hasil cetakan tanah liat tradisional masyarakat setempat yang dikombinasikan dengan batu pasir. Ada beberapa bangunan pada Candi Muara Takus ini. Ada 4 candi. Candi Sulung, kemudian Candi Bungsu, ini Candi Palangka,
Dan yang paling menjulang tinggi ini adalah Candi Mahligai. Mari kita lihat. Nah, ini candi tua atau candi sulung kalau orang lebih mengenal. Tidak boleh masuk karena mungkin batunya sudah mulai dimakan usia. Jadi untuk mempertahankan ini tidak dibolehkan masuk. Nah, ini deskripsi candi tua. Merupakan bangunan terbesar dibandingkan dengan candi lainnya. Ini dia candi tua. Kemudian di sebelah sini ada Candi Palangka. Candi Palangka. Mari kita lihat deskripsinya. Candi Palangka. Fungsi bangunan tempat prosesi ritual pemujaan. Jadi datar seperti ini. Nah, yang paling menjulang tinggi ini namanya Candi Mahligai. Bentuknya mirip seperti menara. Di puncaknya itu ada hiasan berbentuk bunga teratai yang melambangkan kesucian. Para ahli sejarah menyebut arsitektur ini sangat mirip dengan stupa-stupa kuno yang ada di India dan Myanmar. Ini membuktikan bahwa ribuan tahun lalu orang dari belahan dunia sudah hilir mudik ke daerah ini, ke daerah Kampar, Provinsi Riau. Ini dia tulisannya Candi Mahligai. Fungsi bangunan sebagai tempat prosesi ritual pemujaan. Dan ini Candi Bungsu. Ini Candi Bungsu. Di sini namanya Candi Bungsu. Mari kita lihat. Di sini juga tempat prosesi ritual pemujaan. Mari kita lihat dari belakang. Ada satu misteri lagi yang sampai sekarang membuat para peneliti penasaran, yaitu mengenai nama Muara Takus sendiri. Candi Muara Takus ini, Muara Takusnya itu apa sebenarnya pengertiannya? Nah, ada dua pendapat. Yang pertama,
Ada yang menyampaikan takus itu diambil dari bahasa Cina kuno, yaitu ta yang berarti besar, ku artinya tua, dan tua atau candi. Jadi muara takus bisa diartikan ini muara yang terdapat candi Muara Takus yang besar, candi yang besar. Pendapat kedua, Takus itu berasal dari sungai kecil yang mengalir dekat sini, yang dalam bahasa lokal takus itu bisa dibilang juga tikus. Konon dulu di muara sungai ada banyak sekali jalan tikus yang tersembunyi, yang digunakan para biksu dan pedagang untuk masuk ke area suci ini tanpa ketahuan bajak laut. Dari komplek Candi Muara Takus kita tutup explore episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk perjalanan-perjalanan selanjutnya, bagaimana keseruan-keseruan video selanjutnya, mohon dibantu untuk like dan subscribe untuk dukungan channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik, baik berupa sejarah, wisata alam maupun transportasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.